Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fiko Fadilah dengan NIM 21042303 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan 3 dan 4 kali ini, saya akan membahas tentang peranan pemerintah dalam sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sedangkan pengertian sistem ekonomi menurut para ahli yang saya ambil adalah Georgi Grossman dan M. Manu. Menurut Georgi Grossman dan M. Manu, pengertian sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Setelah mengetahui definisi dari sistem ekonomi, selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat tergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang juga belum memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Pada sistem ekonomi tradisional mempunyai kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Namun kekurangannya adalah biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini biasanya juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada, masyarakat yang memegang sektor produksi tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah yang pertama, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Yang ketiga, kondisi pasar dan stabil. Kekurangannya adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi, terhambatnya inovasi dari masyarakat, dan rentan apabila ada konflik politik. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini juga dikenal dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keuntungan pihak lain atau keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu ataupun masyarakatnya. Untuk kelebihan dari sistem ekonomi liberal, yang pertama, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. Yang kedua, produktivitas tinggi. Yang ketiga, masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah memicu terjadinya monopoli pasar, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam, dan perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Beberapa negara dengan sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian ini, bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Adapun beberapa kelebihannya adalah mencegah adanya monopoli pasar, kestabilan ekonomi lebih terjamin, dan sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya adalah keuntungan pihak swasta tidak maksimal dan tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah India, Filipina, dan Malaysia. Selanjutnya ada fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi itu yang pertama sebagai penyedia dorong untuk memproduksi. Yang kedua berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Selanjutnya sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik.
Setelah mengetahui macam-macam sistem perekonomian, lalu kita lihat di sini siapa sih orang-orang yang terlibat dalam perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga ini maksudnya adalah eh, keluarga seperti kita, ibu, ayah, dan saudara-saudara kita. Yang kedua ada masyarakat. Seluruh masyarakat juga termasuk ke dalam aktor dalam perekonomian, di mana kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen dan distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya pemerintah. Pelaku ekonomi lain yang juga memiliki peran sangat penting adalah pemerintah. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Pemerintah sebagai regulator atau sebagai pengendali perekonomian sebuah negara, yaitu berfungsi antara lain membuat kebijakan moneter, membuat kebijakan fiskal, dan membuat kebijakan kegiatan dengan negara lain seperti impor dan ekspor. Selanjutnya ada luar negeri. Tidak hanya dalam negeri, negara lain juga memiliki peranan dalam perekonomian sebuah negara. Pasalnya, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kehidupannya. Pelaku ekonomi dari luar negeri ini meliputi kegiatan ekspor dan impor, investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Pelaku ekonomi yang juga memiliki peran besar adalah lembaga keuangan. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan baik bank maupun bukan bank untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga deposito kepada masyarakat, seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dikutip dari Mike Moffat dalam artikelnya The Government's Role in Economy pada tahun 2007, ada 3 peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, dan yang terakhir mendorong kompetensi persaingan yang sehat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan 3 dan 4 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.